Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelumnya, kita akan mengingat kembali bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Nah, kamu tentu sudah tidak asing dengan Pancasila yang selalu dibacakan pada saat upacara bendera misalnya. Bahkan kamu juga bisa menemukan lambang Garuda Pancasila di banyak tempat termasuk di ruang-ruang kelas. Nah, Pancasila juga tercantum dalam pembukaan UUD 45. Sekarang kita mulai akan membahas sebenarnya apa saja fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai bentuk kehidupan sehari-hari, sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama sebagai kerangka acuan dalam menata kehidupan diri pribadi dan sebagai kerangka acuan dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu memiliki arti roh manusia yang berada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau bernyawa. Seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Nah, dalam banyak tradisi keagamaan dan filsafat, jiwa diyakini sebagai hakikat non-material seseorang yang meliputi identitas, kepribadian, dan ingatan. Jiwa juga diyakini mampu bertahan hidup setelah kematian fisik. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia. Kendati baru disahkan saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan menjadi cermin dari jiwa bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian adalah karakteristik dan perilaku yang menentukan bagaimana seseorang beradaptasi dengan kehidupan. Kepribadian mencakup sifat utama, minat, dorongan, nilai, konsep diri, kemampuan, pola emosional. Nah, kepribadian merupakan perpaduan sikap, sifat, pola pikir, emosi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan lingkungannya. Kepribadian juga dapat diartikan sebagai total cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian merupakan ciri khas yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Kepribadian membedakan antara satu orang dengan orang lain dan juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, Pancasila ini memberi ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lainnya, baik dari sikap mental maupun tingkah laku yang baik dan menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang harus ditanamkan sebagai kepribadian pada individu bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, perjanjian luhur adalah kesepakatan atau konsensus dasar yang dibuat sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena beberapa alasan. Antara lain, Pancasila ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya UUD 1945. Kemudian Pancasila merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila juga mengandung makna yang mewakili keputusan akhir bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila merupakan prinsip yang harus dihayati dan dilestarikan. Pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus terus dijaga. Pancasila juga menjadi warisan intelektual bangsa
dan perjanjian luhur yang harus dipertahankan bangsa Indonesia. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa sistem hukum nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional yang menjadi bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. Pancasila juga menjadi acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena itu, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tiap sila Pancasila menjadi nilai dasar, sementara hukum dalam nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila tersebut. Fungsi Pancasila yang keenam yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keinginan, impian, atau harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam hidup. Cita-cita bisa berkaitan dengan tujuan hidup jangka panjang. Nah, tujuan negara Indonesia, seperti yang sudah kamu ketahui, tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia ditandai dengan termuatnya isi Pancasila di pembukaan UUD 45 tersebut. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi tujuan bangsa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Fungsi Pancasila yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah adalah anggapan, gagasan, pendidikan, dan sikap batin yang mendasar dari seseorang atau masyarakat. Falsafah juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran yang membawa manusia kepada kepribadiannya. Pancasila dianggap mencerminkan filosofi yang dianut bangsa Indonesia dalam kelima silanya, sehingga sesuai diterapkan sebagai ideologi negara. Sila dari Pancasila mengandung nilai falsafah dan kepribadian bangsa sesuai norma bangsa Indonesia yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila selanjutnya adalah yang umum kita dengar yaitu sebagai dasar negara. Dasar negara adalah pedoman dasar yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah negara. Ideologi dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dan landasan mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur negara termasuk unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyatnya. Dan fungsi Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan keyakinan, nilai, dan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi juga bisa diartikan sebagai pedoman hidup dalam berpikir dan bertindak. Pancasila menjadi visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni perwujudan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang fungsi Pancasila, fungsi dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari kita, semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.